Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-faridis somad, alladzi lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Pengurus Masjid Nurul Iman beserta jajarannya. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Panitia Bulan Suci Ramadan 1442 Hijriah. Dan juga tidak lupa kami sampaikan kepada ayahanda kami, ibunda kami yang kami hormati dan kami muliakan, alim ulama cerdik pandai, Bapak RT, Bapak RW, dan serta anak-anak kami yang berbahagia. Alhamdulillah, pada malam yang keberapa, Bu? Pada malam yang ke-10. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesehatan, masih memberikan kepada kita rahmat dan hidayahnya. Semoga dengan selalu kita tetap istiqomah menjalankan ibadah-ibadah puasa pada siang harinya dan pada malam harinya kita melaksanakan yang namanya disebut qiyamul lail, yaitu sholat tarawih, sholat witir, dan nanti dilanjutkan dengan sesudah tidur, yaitu namanya sholat tahajud. Nah, jadi kita tetap istiqomah mulai dari awal Ramadan kemarin sampai nantinya akhir Ramadan, insya Allah mudah-mudahan kita akan mendapatkan yang namanya malam 1000 bulan. Apa itu malam 1000 bulan? Yaitu di mana malam itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di dalamnya. Makanya keberkahan Ramadan, kenapa disebut Ramadan itu berkah? Karena di bulan itu Al-Qur'an turun. Kenapa disebut juga dengan malam Lailatul Qadar? Karena di dalam malam Lailatul Qadar itu Al-Qur'an itu turun. Menjadilah berkah. Ya. Sampai malam Lailatul Qadar itu berakhir ketika hatta sampai terbitnya fajar. Nah itu dalam surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Mudah-mudahan kita mendapatkan yang namanya malam 1000 bulan itu. Amin ya rabbal alamin. Selawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan kepada manusia yang paling sempurna, yaitu sempurna akhlaknya, sempurna fisiknya. Dalam surat Al-Qalam dikatakan ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai akhlak yang agung, yaitu baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilafzihi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan selalu kita mengucapkan selawat kepada beliau, kelak di yaumil akhir akan mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, syafaat tidak hanya diberikan kepada Nabi Muhammad saja, ada syafaat yang lain diantaranya kata Nabi, Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, karena sesungguhnya dia Al-Quran ini akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabih, yaitu akan memberikan syafaat kepada sahabat-sahabatnya ataupun orang yang gemar membaca Al-Quran. Nah itu ya, syafaat. Siapa yang suka gemar membaca Al-Quran akan diberikan syafaat oleh Al-Quran itu. Ada lagi, yaitu anak yang soleh dan soleha yang mendoakan kedua orang tuanya.
Inilah dambaan kita sebagai orang tua, cita-cita kita mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, sehingga nantinya akan mendoakan kita setelah kita nggak ada. Sebentar kita Bapak Ibu, kita hidup dunia ini nggak lama, ya. Nanti yang menggantikan inilah anak-anak kita. Kalau kita didik dari sekarang, insya Allah mudah-mudahan dengan didikan agama akan menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun judul Santapan Rohani Ramadan kita pada malam yang ke-10 ini adalah dosa tidak menepati janji. Ya, dosa tidak menepati janji. Pernah janji Ibu? Ibu pernah mengucapkan janji enggak? Pernah. Hampir rata-rata kita semua pernah yang namanya mengucapkan janji. Janji adalah hutang. Wah ini, kenapa janji disebut dengan hutang? Karena janji tersebut harus ditepati dan dilaksanakan. Itu kalau namanya janji. Sama dengan hutang. Hutang harus dilunasi, harus dibayar. Maka disebut juga dengan janji itu adalah hutang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebahagian kita banyak yang suka membuat janji-janji, tetapi banyak pula yang melanggar daripada janji-janji ini. Janji palsu. Ya, suka mengucapkan kata-kata janji tapi tidak mau menepati janji. Nah, ini yang salahnya sama kita. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa itu janji? Janji adalah suatu kesanggupan untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu dalam usaha untuk mendapatkan kepercayaan. Ya, kesanggupan kita untuk melakukan dan meninggalkan segala sesuatu demi mendapatkan kepercayaan. Itulah janji. Jadi kalau ibu-ibu berjanji kepada anak-anak, nak, kalau engkau nantinya berpuasa selama 1 bulan penuh, tidak ada batal, nanti ibu akan belikan sepeda. Contoh, ketika anaknya full atau penuh puasanya, gimana janji kita? Harus kita tepati. Ya, apalagi dengan orang lain. Dengan anak sendiri. Makanya kalau kita ingin berjanji, kita berpikir dahulu, apakah dengan janji yang kita buat ini sanggup atau tidak kita melaksanakannya. Maka kita berpikir dahulu. Jangan sembarang mengucapkan janji saja. Bisa saja nanti nak, kalau puasanya hari ini sampai sore tidak batal, nanti ibu belikan es krim. Nah itu kan sanggup kita, tak ada masalah, ya. Tetapi ditunaikan janji kita, asalkan tetap kita laksanakan janji kita kepada anak-anak kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama dengan bersumpah. Jadi janji itu bisa juga dengan ikrar, bisa juga dengan bersumpah. Nah, ini biasanya sumpah ini kadang-kadang dilakukan ataupun sering dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kita ataupun yang menjadi pejabat. Itu dia, janji, sumpah, mengambil sumpah. Maka kalau kita mengambil sumpah, yaitu dengan kata kalimat yang betul-betul diucapkan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Demi Allah, ya, billah. Kalau dengan bahasa Arabnya kalimat bi itu kalimat sumpah. Billah, tallah, wallah itu kalimat sumpah. Ya, wallahi, tallahi, lillahi, billahi itu kalimat sumpah. Ya, dan kalimat ini tidak main-main. Jangan dipandang anggap remeh sumpah seperti ini. Kadang-kadang kita anak-anak muda ini sumpah nanti disambar geledek. Wah ini
Atau sumpah, nanti aku mati kalau tidak melakukan ini, atau gini, tidak melakukan ini gitu. Ini sumpah yang seperti ini kadang-kadang cepat kita ucapkan. Ya, jadi kalau ingin bersumpah betul-betul, dan kalau kita pun ketika bersumpah ini, ketika kita difitnah, itu boleh kita bersumpah sedapat mungkin dengan ucapan yang tadi. Ya, demi Allah saya tidak melakukan. Itu sumpah. Kenapa? Untuk meyakinkan orang yang mendengarkan ataupun orang yang menyebut-nyebutkan kepada kita bahwasanya itu yang kita yang melakukan. Jadi kita bisa mengucapkan dengan kalimat-kalimat yang seperti tadi. Ya. Bapak Ibu yang kita muliakan, dalam surat Al-Isra ayat 34 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa aufu bi ahdi innal ahda kana mas'ula. Dan penuhilah janji, karena sesungguhnya janji itu akan diminta pertanggungjawabannya. Ya, kita pasti janji yang kita ucapkan itu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang saya katakan tadi, menjadi pemimpin, kalau ketika waktu sebelum menjadi pemimpin berbicara ataupun memberikan janji-janji, ya, ketika sudah melaksanakan janjinya itu, sudah terpilih menjadi pemimpin, maka harus ditunaikanlah janji-janjinya tersebut. Karena pasti itu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka sangat berat orang yang berjanji, orang yang memegang amanah ini sangat berat. Maka berhati-hati kita ketika kita menjadi pemimpin, memegang amanah yang diamanahkan kepada kita. Karena orang yang berjanji tapi mungkir, orang yang dipercayai tapi khianat, maka dia termasuk daripada sifat-sifat ataupun tanda-tanda orang munafik. Dalam hadis Nabi, hadis riwayat Bukhari dikatakan, ayatul munafiki thalathun. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba. Apabila dia berbicara selalu bohong. Tidak benar yang diucapkannya terus. Ketika sebelum jadi pemimpin begini, kami akan membangun jalannya, kami ini seperti ini. Tapi setelah menjadi pemimpin sudah naik, lupa kepada janji-janjinya. Maka kita yang sebagai pemilih, ya betul-betul hati-hati ya dalam memilih, karena kita juga nanti akan merasakannya. Atau berbohong. Dengan binatang pun kita dilarang juga berbohong. Kadang-kadang kita manggil ayam, datang ayamnya. Ayam itu maksudnya mau minta makan dia kalau kita kasih seperti itu. Tapi tak kita kasih pula. Ini bohong sama ayam. Sama binatang saja kita tak boleh bohong, apalagi sama manusia. Ini. Yang kedua, tanda-tanda orang munafik. Ayatul munafiki salatun idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa. Ini yang kita bahas sekarang. Dan apabila berjanji dia mungkir. Tidak menepati janjinya. Ini kategorinya pemimpin tadi dititik beratkan. Kemudian wa iza tumina khona. Dan apabila dia dipercayai ia khianat. Lengkaplah ketiga-tiganya. Salah satu saja sudah termasuk, apalagi ketiga-tiganya sudah termasuk kepada tanda-tanda orang munafik. Begitu besarnya pengaruh orang yang tidak menepati janji. Biasanya kalau kita minta orang datang ke tempat kita, ya kita berharap bahwasanya orang tersebut akan hadir dalam undangan kita, dalam acara kita, tetapi tidak hadir. Ini kalau memang masalahnya berhalangan yang menyebabkan tidak hadir, tapi kalau tidak hadirnya itu karena tidak ada sesuatu hal, maka ini salah. Karena dalam memenuhi undangan itu adalah wajib hukumnya. Ya. Itu tanda-tanda orang munafik.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam surah An-Nisa dikatakan ayat 145, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu aspal itu ya paling bawah kerak-keraknya api neraka. Yang sering dipijak-pijak itu aspal, ya. Jadi dalam Al-Qur'an dikatakan paling bawah. Orang munafik ini bukan orang kafir saja, orang muslim. Tapi dia berbohong, itu termasuk orang munafik. Ya, orang munafik, dan tempatnya di kerak-keraknya api neraka, kata Allah Subhanahu wa taala. Walan tajidalahum nasira, dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Tak bisa kita menolong mereka. Nah, inilah bahaya bagi orang yang tidak menepati janji. Terakhir dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dikatakan, yang artinya barang siapa yang tidak menepati janji seorang muslim, maka dia mendapat laknat Allah Subhanahu wa taala, malaikat dan seluruh manusia. Tidak diterima darinya taubat dan juga tebusan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Beginilah negatifnya orang yang tidak menepati janji. Orang tidak akan percaya lagi dengan kita, walaupun sekali kita mengucapkan kata yang benar, tetapi karena kita sering mengingkari janji, orang tak akan mau lagi percaya dengan kita. Besok awas, tak akan saya pilih engkau. Kenapa? Tak menepati janji. Itulah dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk daripada orang-orang yang selalu menepati janjinya dan terhindar daripada orang-orang yang tidak menepati janji dan ataupun orang-orang munafik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan dan kesilapan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.